Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mitra JIC dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita dapat bertemu melalui suara Radio Peradaban Jakarta Islamic Center dan juga melalui TV JIC. Dalam hal ini kita akan mengkaji tentang ayat-ayat kauliyah dan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya berbicara tentang ayat-ayat kauliyah adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dibukukan dalam satu kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Berarti jika kita perhatikan, ayat kauliyah itu adalah kalamullah al-munazzal ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa masdaru fit tasyri'il islami wa muta'abbad bi qiraatihi. Berbicara tentang ayat Al-Quran berarti berbicara tentang wahyu Allah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan sumber utama di dalam hukum Islam yang menjadi ketetapan untuk dijalankan bagi umat manusia dan memiliki nilai ibadah bagi yang membacanya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat kauliyah Allah terdapat 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Atau jika diperhatikan juga dengan jumlah ayat, beberapa ulama tafsir berbeda pendapat berkaitan dengan jumlah ayat. Dikatakan di dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, Asy-Syaikh Imam Az-Zurqani menjelaskan yaitu sittu alafin wa mi'ataini. Ada 6.200 ayat. Berbicara tentang jumlah ayat Al-Quran berarti kita berbicara tentang bagaimana Allah menurunkan ayat tersebut. Maka ketika di bulan suci Ramadan ini ada perintah-perintah Allah yang termaktub di dalam ayat-ayat kauliyah Allah yang bertujuan untuk dijalankan bagi umat manusia. Salah satu contoh adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan perintah itu bersifat khusus yang memang khitabnya panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Berarti khitab dari ayat ini panggilannya adalah untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, panggilan itu merupakan panggilan yang sangat istimewa bagi orang beriman. Kenapa? Karena Allah memanggil dengan khitabnya, objeknya adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini merupakan panggilan di dalam ayat-ayat kauliyah Allah kepada orang-orang beriman untuk apa? Untuk kita melaksanakan puasa. Para mitra JIC dimanapun berada, banyak berbicara ayat-ayat kauliyah Allah bukan hanya yang bersifat hukum syariat saja, tapi Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat kauliyahnya ada kisah-kisah dalam Al-Quran. Al-Qasas fil Quranil Karim. Salah satu contoh kisah Nabiullah Adam alaihissalam atau kisah-kisah para nabi. Bahkan bukan hanya para nabi dan rasul. Allah ceritakan juga bagaimana kisah tentang umat-umat terdahulu. Yang mungkin umat itu ada yang beriman, ada yang juga ingkar kepada Allah. Siapa mereka? Contoh umat Nabiullah Lut alaihissalam. Mereka ingkar kepada Allah. Kemudian Allah binasakan mereka. Dengan apa? Dengan cara membalikkan posisi mereka yang dari di atas bumi menjadi di bawah. Dan Allah balikan itu semua karena keingkaran mereka. Allah pun mengkisahkan kisah-kisah umat terdahulu yang tidak mau beriman ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian umatnya Nabiullah Nuh yang tidak beriman, kemudian Allah tenggelamkan. Dan ini banyak, bukan hanya kisah-kisah saja,
Tapi ada beberapa syariat yang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, baik secara hablum minallah, ibadah, hubungan kita kepada Allah secara vertikal, maupun secara horizontal, hablum minan nas. Bagaimana kita berinteraksi kepada sesama manusia. Ada bab yang disebut dengan ibadah dan ada bab yang disebut dengan muamalah. Dan itu termaktub semua di dalam ayat-ayat qauliyah Allah Subhanahu wa taala. Para mitra jaisi dimanapun berada. Yang kedua, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah ayatul kauniyah. Tanda-tanda dalam bentuk ciptaannya. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang. Itu merupakan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ciptaannya. Maka sebagaimana salah satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana adanya pergantian malam dan bumi. Ini bagian dari ayat-ayat kauniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, laayatil liulil albab, merupakan tanda-tanda bagi orang-orang, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kalau kita fahami, para mitra jaisi dimanapun berada, ketika Allah ciptakan bagaimana langit, bumi, pergantian malam dan siang, itu merupakan tanda kebesaran Allah. Maka di dalam tanda-tanda kebesaran Allah itu memiliki tujuan, maksud, supaya manusia itu yakin terhadap keimanannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada umat manusia melalui firman-firman-Nya, tidak hanya firman-firman-Nya saja, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya dengan cara memberitahukan ciptaan-ciptaannya. Dan ketika manusia tidak mau beriman lagi, sudah Allah beritahukan dua tanda-tanda kebesarannya, maka manusia tersebut ketika tetap tidak mau beriman, dia akan masuk dalam kategori manusia yang tidak ingin diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Tapi kalau misalnya manusia beriman kepada Allah, dia akan ingin selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tinggal pilih yang mana. Kita mau amanu atau kafaru. Kalau kita mau amanu, kita akan bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tapi ketika kita kafaru, mereka yang mengingkari Allah, bukan hanya ayat-ayat kauliyah Allah, tapi ayat-ayat kauniyah Allah mereka ingkari, maka ingat, Allah akan membalas setiap keingkaran mereka selama mereka hidup di alam dunia. Para mitra jaisi dimanapun berada, bulan suci Ramadan adalah bulan penggemblengan kita untuk lebih menguatkan keimanan kita, untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penguasa alam semesta ini. Tidak ada zat yang lain yang wajib disembah selain Allah. Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali kita sami'na wa ata'na. Ketika ayat-ayat qauliyah Allah diperdengarkan, kita mendengarkan dan kita mentaati. Kita ayat-ayat kauniyah Allah diperlihatkan, maka kita tadabburi, dan disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kemenangan. Kemenangan apa? Dapat mengendalikan hawa nafsu kita, dapat mengendalikan sifat-sifat mazmumah yang di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita semua berhasil yang disebut dengan minal aidin wal faizin. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai orang yang beriman, dan kita menang untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita pada jalan keridhoannya, jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya para mitra jaisi dimanapun berada. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada episode dan gelombang yang sama. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar takwa kepadanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.